Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Gus Mujab, NPM 2122010002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saya terkait dengan manajemen organisasi di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan atau BEM-FKES. Kemudian untuk overview profil dari BEM-FKES. Organisasi BEM-FKES. BEM-FKES adalah sebuah organisasi mahasiswa di intrakampus atau lingkup kampus yang bergerak dalam suatu lingkup fakultas saja atau fakultas kesehatan saja yang dipimpin oleh seorang gubernur mahasiswa dan didampingi oleh seorang wakil gubernur mahasiswa. Kemudian BEM-FKES juga memiliki 7 divisi di dalamnya yang masing-masing memiliki program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan atau perencanaan dari masing-masing divisi. Yang pertama ada divisi hubungan dalam dan luar, kemudian divisi sosial masyarakat, divisi minat bakat, divisi pendidikan, divisi ekonomi, divisi multimedia, dan divisi rohani. Kemudian BEM-FKES memiliki masa jabatan yaitu 1 tahun. Jadi di setiap tahunnya akan mengalami atau melakukan pergantian pengurus organisasi BEM-FKES yaitu melalui open recruitment. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang struktur organisasi. Struktur organisasi dari BEM-FKES terdiri yang paling atas adalah ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada bidang dalam dan luar negeri, bidang sosial masyarakat, bidang pendidikan, bidang minat bakat, bidang multimedia, bidang ekonomi, dan juga bidang rohani. Kemudian selanjutnya mengenai manajemen dari organisasi BEM-FKES. Manajemen organisasi BEM-FKES yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu dalam BEM-FKES pemanfaatan SDM baik non-SDM maupun yang SDM yang telah tersedia dengan semaksimal mungkin untuk meminimalisir organisasi ketika terjadi risiko kerja. Kemudian pengorganisasian yang pertama adalah mengenai dalam BEM-FKES mengidentifikasi setiap aktivitas dari anggota, mengklarifikasi pengelompokan kegiatan, memberikan tugas kerja anggota, dan juga pendelegasian wewenang dan memberikan tanggung jawab pada setiap anggota. Berikut adalah tentang pengorganisasian di BEM-FKES. Kemudian untuk staffing keanggotaan BEM-FKES yaitu menjalankan program kerja masing-masing, kemudian menjalankan proses rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan dan adanya pelatihan melalui pergerakan atau program kerja masing-masing yang sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian ada pengarahan atau directing yang memiliki 4 fungsi elemen dalam penerapannya. Yang pertama adalah pengawasan, motivasi, kepemimpinan, dan juga komunikasi. Kemudian yang lainnya ada pengendalian atau controlling organisasi, manajemen waktu, dan juga motivasi untuk memberikan komunikasi yang efektif dan saling mendukung satu sama lain antar anggota. Kemudian yang selanjutnya mengenai analisis SWOT tentang manajemen organisasi yang dilaksanakan di dalam BEM-FKES. Yang pertama, strength mengenai kekuatan. Di dalam BEM-FKES memiliki kekuatan yang diandalkan untuk meningkatkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam manajemen organisasi. Yang pertama, mengenai networking yang luas. Relasi yang luas yang dimiliki oleh BEM-FKES menjadi kekuatan baik di dalam maupun di luar kampus. Kemudian pemimpin dan anggota yang memiliki kompetensi yang tinggi, karena pemimpin dan anggota tersebut telah melalui berbagai seleksi dalam open recruitment pada awal pembentukan manajemen organisasi. Kemudian yang selanjutnya adanya dukungan dari pihak kampus.
Kemudian weakness mengenai kelemahan dari BEM-FKes, yang pertama adalah pengajuan dana masih lambat direspon dari pengurus atau pihak dari kampus. Kemudian ada anggota yang pasif, ada beberapa anggota yang dimiliki oleh BEM-FKes yang kurang aktif atau hilang komunikasi, sehingga ini akan menghambat dalam berbagai program kerja yang telah dibentuk dalam manajemen organisasi. Kemudian ada komunikasi yang kurang efektif. Hal ini dikarenakan ada berbagai hal atau berbagai macam yang menghambat komunikasi, baik itu karena jarak mungkin dan juga selain sebagainya. Kemudian untuk opportunity atau peluang yang dimiliki dalam manajemen organisasi, yang pertama adalah sikap saling percaya di antara anggota pengurus BEM-FKes, kemudian antusias dari anggota BEM-FKes yang sangat tinggi dan memiliki semangat juang dan semangat rela berkorban yang tinggi. Kemudian mudahnya akses pengajuan proposal ini menjadi peluang bagi BEM-FKes untuk meningkatkan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian untuk threat atau ancaman yang dimiliki oleh BEM-FKes adalah yang pertama yaitu COVID-19. Adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh dan menghambat berbagai kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan offline, namun harus dilakukan dengan online atau melalui virtual. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. Kemudian jarak antar anggota. Dan ancaman yang terakhir karena adanya perbedaan modal dari tahun sebelumnya. Kemudian penyelesaian masalah terhadap manajemen organisasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengadakan rapat rutin untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Karena adanya jarak antara anggota karena masih di tengah pandemi COVID-19, untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan juga untuk meningkatkan saling kerjasama antar anggota, saling percaya antar anggota, maka diadakan rutinitas rapat yang meningkat. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu mengadakan evaluasi pada setiap kegiatan serta mencari solusi atau pemecahan permasalahan yang dihadapi ketika mengadakan sebuah kegiatan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan kelancaran dalam kegiatan berikutnya agar supaya lebih baik. Baik, demikianlah presentasi dari saya mengenai manajemen organisasi beserta analisis SWOT dari manajemen tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.